Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammadin wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang adab, mengajarkan adab kepada anak. Kita ketahui bahwasanya adab itu berasal dari kata adabun, adaba yu'adibu, ta'diban, mengajarkan adab kepada anak. Ini sangat penting karena Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kitab Tangqihul Qaul telah menyebutkan beberapa keutamaan mengajarkan adab kepada anak, yaitu pertama, bahwa mengajarkan adab adalah merupakan perintah langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum," yang artinya hormatilah anak-anak kalian dan perbaikilah adab-adab mereka. Yang kedua, mendapatkan syafaat dari anak kelak di hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum muslimin, barang siapa yang dikaruniai rezeki anak oleh Allah, maka wajib baginya mengajarkan adab dan mendidik anaknya tersebut. Karena barang siapa mendidik anak dan mengajarkan adab padanya, maka Allah akan memberikan rezeki syafaat kepadanya. Dan barang siapa membiarkan anaknya bodoh, tidak beradab, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak tersebut akan ditimpakan kepadanya." Yang ketiga, yaitu warisan terbaik orang tua adalah mengajarkan adab kepada anaknya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana hala walidun waladahu afdolu min adabin hasanin," yang artinya tidak ada pemberian orang tua untuk anaknya yang lebih utama dibanding mengajarkan adab yang baik. Kita membahas tentang adab. Secara etimologi, kata adab berasal dari kata adabun yang artinya sesuatu yang bagus sekali, kesopanan, sopan santun, kehalusan budi bahasa. Jadi adab artinya adalah akhlak yang baik, dan adab juga bermakna pendidikan. Adapun secara terminologi, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun adab ini dari aspeknya bisa dibagi ke beberapa macam, yaitu bisa adab kepada Allah, adab kepada nabinya, adab kepada orang tua, kepada keluarganya, kepada lingkungannya, adab kepada masyarakat, kepada negara, dan sebagainya. Dan secara konseptual itu ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Maka adab di sini akan menjadi tiga, dibagi tiga, yaitu adab kepada Allah, adab kepada manusia, dan adab kepada alam. Mengajarkan adab kepada Allah adalah dengan mengajak anak-anak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah
Perintah yang wajib seperti contoh mengajak anak untuk mengerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai telat, jangan sampai kodok, apalagi tidak melaksanakan jangan sampai. Dan tentang sholat, alangkah baiknya kalau anak diajak untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Orang tua bukan hanya sekedar memerintah, menyuruh anaknya, akan tetapi orang tua juga memberikan teladan yang baik dengan mengajak anaknya ke masjid. Ini adalah salah satu contoh dari pembelajaran adab kepada Allah. Kemudian adab hablum minan nas, adab kepada manusia. Yang ini terbagi, ada adab kepada keluarga, kepada lingkungan, dan kepada masyarakat. Adab di dalam keluarga yaitu bahwasanya orang tua hendaknya mengajarkan anaknya untuk bertingkah laku yang baik kepada kedua orang tua. Contohnya setiap berangkat sekolah salim dengan orang tuanya, ketika pulang juga salim, ketika berangkat mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian berangkat pulangnya juga assalamualaikum ketika masuk rumah. Kemudian mengajarkan agar anak berbahasa yang halus kepada orang tua. Cara Jawa, dalam bahasa Jawa itu berbicara halus, boso istilahnya itu. Kemudian kepada keluarga yang lain, kepada kakaknya, seorang anak hendaknya menghormati kakaknya, tidak suka bertengkar. Kakak tidak bertengkar dengan adiknya, hidup damai dalam keluarga itu. Kemudian adab kepada masyarakat adalah adab bisa dengan teman-temannya, dengan tetangga, dan dengan komunitas di sekitarnya, di perumahan atau di desanya itu. Jadi menjaga tingkah laku kesopanan di lingkungannya. Kemudian pentingnya adab dan peran keluarga di dalam Islam ditekankan agar setiap manusia dapat memelihara keluarganya dari bahaya siksa api neraka, termasuk menjaga anak dan harta agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya. Pendidikan anak, pendidikan tentang adab, budi pekerti, mutlak harus dilakukan oleh orang tuanya untuk menciptakan keseluruhan pribadi anak yang maksimal, serta mengetahui kebajikan sekaligus mengamalkannya, bukan sekedar tahu tapi juga mengamalkannya. Maka tugas orang tua dalam mendidik anak ialah sebagai dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa kandungan arti, yaitu peran penting orang tua dalam pendidikan anak, yaitu antara lain, yang pertama yaitu orang tua berperan penting dalam menanamkan prinsip-prinsip keimanan. Prinsip-prinsip keimanan ini adalah mencakup dari yang ada dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab-kitab, iman kepada para utusan, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, orang tua berperan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yaitu dengan mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat, mengajarkan agama, dan menanamkan adab di dalam rumah tangga. Yang ketiga, orang tua juga berperan untuk penjagaan dan menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak kepada semua anggota keluarganya, kepada anak-anaknya. Yang keempat, orang tua juga berperan mengajarkan kepada semua anggota keluarga, kepada anak-anaknya, pendidikan tentang keimanan kepada yang gaib, yaitu rukun iman yang ada 6 itu. Terkait dengan adab seorang anak kepada guru dan kepada orang lain lingkungan, ada kisah menarik, yaitu kisah antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muridnya Kiai Khalil Bangkalan, dengan Nabi Khidir. Yaitu bahwa suatu hari, suatu ketika hujan turun begitu deras di Kabupaten Bangkalan, khususnya di pondok pesantren asuhan Kiai Khalil Bangkalan. Meskipun hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh yang dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Khalil. Syekhona segera tanggap, beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Beliau bertanya kepada santri-santrinya, adakah di antara kalian yang bersedia mau menggendong membawa tamuku di luar sana itu? Seorang santri muda dengan sigap langsung menjawab, biar saya saja, Yai. Santri muda itu bergegas meloncat menembus rintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua tersebut, dan tanpa pikir panjang ia menggendong untuk menemui Syekhona Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhona Khalil menyambut tamunya tersebut, dan di antara keduanya terjadi dialog 4 mata. Tidak beberapa lama kemudian percakapan mereka telah selesai. Kemudian Syekhona Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini kembali pulang? Biar saya saja, Yai, sahut seorang santri muda yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendong keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah gurunya atau Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah santri dan tamu itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu. Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang bersilaturahim kepada Syekhona Khalil, dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika muda. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian beliau mewarisi keilmuan Syekhona Khalil Bangkalan. Demikian kisah inspiratif tentang adab seorang santri kepada guru dan kepada orang tua yang sama sekali tidak dikenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.